betul. Pertanyaan berikutnya. Sebentar dulu, nanti. Pak Rudiana, Aep dan Dede itu kan saksi kunci. Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Kenapa hanya disumpah dengan berita acara? Kenapa tidak dibawa ke persidangan? Padahal mereka adalah saksi kunci. Mereka hanya tanda tangan BAP. Memang menurut hukum acara boleh sambil bikin BAP disumpah, tapi tidak dibawa ke persidangan. Posisi saya hanya sebagai pelapor. Nggak tahu. Tapi posisi saya hanya sebagai pelapor. Yang pernah melapor itu hari itu tindak pidana terhadap orang berbangsa. Jadi nggak tahu kenapa Dede sama Aep tidak dibawa bersumpah di depan persidangan. Hotman, saya Dokteran ngajak kau tempur. Mari tempur hukum kan kita tempur ini. Sini kau. Yang mengejutkan tadi sore, Bung Aiman, saya tidak habis pikir. Begitu saya buka YouTube, Pak Rudiana preskon bersama dengan Hotman Paris Hutapea. Apa yang terjadi ini sekarang? Setahu saya Pak Rudiana memberikan kuasa kepada Bu Elsa dan kawan-kawan. Saya tidak salahkan Pak Rudiana, Bung, karena mungkin dia resah dan gelisah melihat tekanan yang dialami. Tapi setahu saya, setahu saya, apa anehnya, apa janggalnya sih? yang janggal menurut saya, kita kan lawyer, oke? Kita kan tahu aturan. Adabul ikhtilaf bil Islam. Ada adab kalau kita berbeda pendapat atau mengambil klien. Apakah pernah Hotman Paris nanya ke Elsa, apakah kakak izinkan dia datang ke situ? Tolong kakak jawab pakai mika. Apakah kakak keberatan tidak dengan Ibtu Rudiana datang ke situ, dan kakak tersinggung atau sedih tidak? Tak usah tersinggung, sedih tidak? Kok Hotman preskon bersama dia tanpa Hotman ngomong ke kakak tentang apa atau Ibtu Rudiana? Tolong nggak? Saya sebelum berangkat sini karena terburu-buru ya, tadinya jam 3 malam, ternyata dipercepat setengah jam, sehingga waktu dibuka oleh tim. Pandangan Ratsman sebut ada yang janggal press conference Hotman dan Ibtu Rudiana. Saya tak habis pikir saat saya buka media, saya dikejutkan Ibtu Rudiana press conference dengan Hotman Paris. Ungkap Ratsman Nasution. Ia menilai bahwa baik Ibtu Rudiana dan Hotman tidak beradab. Pertemuan itu harusnya diketahui kuasa hukum Rudiana, tapi faktanya Bu Elsa, pengacara Rudiana, dan Aep tidak mengetahui pertemuan tersebut. Bahkan Bu Elsa sebut, kami tidak diberitahu. Ratsman mengatakan kalau pertemuan tersebut harusnya tidak terjadi, dan Ibtu Rudiana harusnya komunikasi dulu dengan kuasa hukum jika mau melakukan manuver janggal tersebut. Lantas apa tujuan sebenarnya Rudiana bertemu Hotman Paris pun masih misterius. Kalau dia paling hebat aja, ya. Padahal mungkin dari segi banyaknya kasus nggak ada apa-apanya dibandingkan kasus yang saya tangani. Terus dia telepon penyidik, dia WA penyidik, saya, ya hanya saya yang hadir. Artinya persyaratan mediasi sudah penuhi. Dan kalaupun dia hadir, saya akan bilang ke mukanya langsung bahwa saya tidak akan pernah mau berdamai dengan orang seperti kamu. Hotman, kau nggak usah banyak bacot. Dan kalian orang Indonesia, nggak usah lagi percaya dengan Hotman itu. Gua nggak takut. Pengacara harus punya nyali. Nyali kau nggak ada. Saya udah datang jumpa kau di Kopi Joni 2 kali di baris krim, saya tantangi kau berdua. Nggak ada. Bohong kau. Kau nggak berani. Hotman, kau posting ada wajah saya. Kau posting informasi tentang ijazah saya. Foto bisa diedit orang. Duduk kau dengan saya berdiri, kita survei. Kalau kau lebih ganteng dari saya salam kau 5 kali. Hollywoodmu sudah tutup. Sekarang buka restoran. Asprimu mana? 51 orang, apa kerjanya? Kau mana dansa-dansa kau? Mana kasus yang kau pegang? Saya udah bilang sama kau nggak puas sama saya pribadi. Ayo. Saya diam, bos. Hotman kau pribadi jumpa saya, ayo. Farhad pribadi, ayo. Richard pribadi, ayo. Terus apa? Siapa lagi? Saya udah bilang. Saya nggak pernah merendahkan orang. Dia punya jabatan, dia punya pangkat, tidak pernah. Tapi kalau kau menghina saya
siapapun kau saya nggak peduli, karena saya berjalan dengan apa yang saya yakini pada kebenaran. Saya kira ini seluruh tim saya di sini, karena saya nggak mau pikiran mereka ini terbagi-bagi. Apalagi yang harus kalian lakukan? Istri saya sudah diungkapin semua, salah semua. Dibilang tidak juru bicara Pak Jokowi Ma'ruf, saya kasih data, diam semua. Dibilang bukan pengacara Pak Budi Gunawan, terbukti, diam semua. Iklim Hakim yang banyak cerita itu, saya beri ingatkan, diam sekarang. Terus apa lagi? Banyak orang yang mau nebeng di bahu saya. Ya Allah, ini berkah dari Allah. Saya sudah berdoa, ya Allah, kalau ini memang baik buat saya, berikan kepada saya sebagai pengacara terbaik Indonesia. Saya tukar HP sama AF, sekitar jam 16 AF telepon saya. Pak, orang-orang yang ribut malam minggu sedang berkumpul di depan SMP 11. Dan datanglah kami ke sana, kemudian dengan baik-baik Bang, mau ngajak mereka untuk ikut sama kami ke kantor. Setelah di kantor, 15 hari kemudian mereka mengakuin kalau mereka yang melakukannya. Sehingga dasar tersebut yang menjadi dasar kami untuk menyerahkan ke SP. Apa benar disiksa, Pak? Tidak ada Pak. Karena Itu pada saat katanya disiksa, pada saat digoreng atau diapa? saya menyerahkan ke reskrim, posisi masih itu dan kami foto Bang, ada dokumentasinya, bisa saya proses. Para pelakunya ini loh, apa benar disiksa makanya mau ngaku? Tidak ada. Tidak ada. Tidak. Dan posisi masih utuh, bukannya utuh tidak ada. Kata Rudiana, dia bilang Pak, ya udah ntar saya kasih tahu. Tidak benar ya, karena saya ketemu Dede pun sekali pada saat tanggal 31 dan saya dapat informasi tentang ada perbuatan dari Dede juga. Sebelumnya kenal bersama Aib Pak? Tidak kenal, sebelumnya tidak kenal ya. Pak Rudi, terkait keterangan Liga Akbar yang akan mencabut BAP di tahun 2016 karena diarahkan oleh Pak Rudiana. Ya, itu silakan saja, namun apa yang dituduhkan itu tidak benar. Yang dilakukan oleh Pak Rudiana adalah melakukan investigasi yang semua kita kalau orang tua punya anak-anaknya meninggal tidak wajar, saya kira semua orang tua pasti melakukan hal yang sama. Udah nggak usah banyak cerita lah, ya. Anak beliau berangkat dengan kabar bahwa Vina dan Eki sudah tidak bernyawa dengan kecelakaan. Itu telepon malam itu, Pak Rudiana, ya. Sampai di sana sebagai seorang penegak hukum, dia melihat ada ketidakwajaran dengan mayat anaknya. Ya, saya ingin katakan di sini bahwa tolong narasi-narasi yang kemudian menyudutkan beliau itu diluruskan. Beliau tidak pernah menangkap. Yang beliau lakukan adalah investigasi. Teman-teman jurnalis kan juga punya jurnalisme investigasi kan? Apa itu dilarang? Kan tidak. Nah, begitu beliau menemukan titik terang kejadian ini, ya, beliau berkoordinasi dengan reskrim. Betul ya? Anda ya, berkoordinasi dengan reskrim, ya, untuk membawa dan kemudian diinterogasi awal di Polres. Karena para penyidik reskrim menemukan bahwa unsurnya terpenuhi, dimintalah beliau melakukan laporan sebagai pelapor. Jadi peran Rudiana di sini yang pertama menginvestigasi sendiri, ya, kasus ini, dan kemudian sesudah terpenuhi diserahkan ke reskrim. Apa yang salah? Tidak ada yang salah. Jadi itu yang perlu saya luruskan. Terima kasih Bang.